A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pelatihan jurnalistik lanjutan yang teman-teman dari UKM Stibah Makassar adakan. Tentunya ini semua atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita-kita yang ada di dalam Zoom ini insya Allah kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwah sekalian, hafizahullahu jami'an. Insya Allah pada sore hari ini saya diamanahkan untuk membawakan materi bertema news analysis atau analisa dalam sebuah pemberitaan. Nah, bisa teman-teman lihat ada sebuah link yang saya posting di chatroom aplikasi Zoom ya. Judulnya Analisis Sentimen Vaksinasi COVID-19 di Jakarta. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang sebuah metodologi, analisis mengenai pemberitaan, mohon maaf sebelumnya ya, karena tidak ada slide yang saya bisa tampilkan. Tidak ada slide. Saya pikir ketika berbicara tentang news analysis, maka memang yang sangat dibutuhkan di dalam diri seorang jurnalis ialah bagaimana sisi pengalamannya di lapangan. Jadi sebelum kita berbicara tentang sisi analisisnya ya, maka tentu yang harus mendukung itu ialah pengalaman dari sosok jurnalisnya. Kemudian bagaimana pola kerja keredaksiannya. Bagaimana tentang pola kerja keredaksiannya. Kemudian apa yang menjadi visi misi dari keredaksian sang jurnalis tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana sisi manajerial dalam pengelolaan isunya. Jadi mungkin teman-teman bisa catat ya, bagaimana sisi manajerial dari sisi pengelolaan isu-isu keredaksiannya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sepak terjang dari media tempat jurnalis tersebut bekerja. Jadi ada 5 komponen sebelum kita berbicara tentang news analysis atau menganalisa sebuah pemberitaan. Nah, teman-teman coba perhatikan sebuah link berita yang saya lempar di room chat tadi. Nah, coba kita buka bersama analisis sentimen vaksinasi COVID-19. Ini diterbitkan oleh Smart City ya, jakarta.go.id. Artinya ini merupakan miliknya pemerintah gubernur DKI Jakarta kalau nggak salah nih. Nah, karena umumnya yang menggunakan domain .go.id itu adalah instansi pemerintahan. Nah, kenapa saya mencoba mengangkat dan mengarahkan teman-teman untuk
menganalisis link website yang saya lempar ke chatroom itu karena ini juga erat kaitannya dengan isu keseharian kita di Kota Makassar. Isu keseharian kita di Kota Makassar. Misalnya, ya masih banyak di antara kita. Kemungkinan bahkan kita-kita yang ada di dalam aplikasi Zoom ini masih persoalan vaksinasi itu menjadi sebuah polemik ya. Menjadi sebuah polemik antara siapa yang ingin divaksin, siapa yang tidak, atau misalnya berbagai syubhat ya, syubhat atau isu-isu yang berkaitan dengan vaksin. Nah, saya pikir berkaitan dengan isu vaksin ini juga sangat menarik untuk kita kaji dalam perspektif news analisisnya. Nah, bagaimana misalnya kerja-kerja keredaksian sebuah media dalam menganalisis vaksin itu. Nah, kalau selama ini kan yang kita ketahui bahwa ya vaksin sudah digunakan oleh hampir semua orang ya. Apalagi sudah dilegalkan oleh pemerintah kita. Apalagi sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia kita dari sisi syar'i tentunya. Kemudian tentu cukup banyak warga kita yang sudah memperoleh dosis dari vaksin tersebut, sehingga dari sisi faedah dan mudaratnya ya bisa kita simpulkan sendiri. Ya meskipun ada sisi negatifnya karena misalnya mohon maaf ya, ada juga warga yang sudah divaksin ternyata mengalami gangguan kesehatan. Kemudian alhamdulillah ada juga yang sudah divaksin namun tidak apa-apa. Dan ternyata itu memang menimbulkan herd immunity, artinya kekebalan dalam tubuh misalnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah topik yang memang menarik untuk kita jadikan sebagai news analysis atau analisa dalam sebuah pemberitaan. Seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ada 5 item yang saya sampaikan tadi, bahwa tentu menganalisis sebuah pemberitaan yang dibutuhkan dari seorang analisator atau yang menganalisis tentu dari sisi pengalamannya. Karena tidak boleh juga serampangan, misalnya ujuk-ujuk wartawan baru misalnya, atau wartawan kemarin misalnya, atau wartawan yang baru bergabung di sebuah media, ujuk-ujuk tiba-tiba dengan sangat berani menganalisis sebuah isu pemberitaan. Nah, tentu ini kan jadi bumerang tersendiri bagi redaksi atau kantor redaksi tempat wartawan itu bekerja. Kemudian yang kedua adalah tentu sisi manajerial keredaksian dari kantor berita tersebut. Misalnya bagaimana pola manajemennya? Karena dalam sebuah kantor redaksi itu, dalam kesehariannya ada yang dinamakan dengan rapat redaksi. Di dalam rapat redaksi inilah terkadang terjadi sebuah perbincangan yang cukup alot dalam menentukan sebuah isu. Apalagi kerja-kerja media online misalnya yang membutuhkan kerja-kerja cepat, yang membutuhkan tidak mesti harus sama kerja-kerjanya dengan kerja cetak. Kerja online itu kerjanya harus cepat. Karena ketika ini kan persaingan nih, sehingga kadang kita dengar istilah clickbait. Sering kita dengar istilah media online itu berlomba-lomba untuk segera menayangkan sebuah pemberitaan atau breaking news ya. Breaking news yang umum kita sering lihat, sering kita baca, sering kita dengar. Sehingga kerja-kerja media online itu adalah kerja-kerja cepat. Nah, sehingga menganalisis sebuah isu itu harus betul-betul ya menganalisis secara cermat, secara teliti dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
bagaimana sepak terjang dari media tempat jurnalis itu bekerja. Bagaimana pola-polanya selama ini. Misalnya, mohon maaf, karena era disruption ya, era modern seperti ini, era media online seperti ini, juga banyak media-media, mohon maaf, misalnya media abal-abal. Misalnya media-media yang memiliki keberpihakan kepada kelompok tertentu, kepada lembaga tertentu, sehingga nilai-nilai fairnya, nilai-nilai independensinya itu kadang kita tidak dapat. Sehingga memang sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana sisi independensi dari media tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana konten-konten dari media yang bersangkutan, konten-konten yang diproduksi oleh media-media bersangkutan. Misalnya terkadang kita menemukan ya kebanyakan konten-konten vulgar ya, kebanyakan konten-konten menyesatkan. Kurang sekali konten-konten yang isinya adalah berupa analisis. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa vaksin ini menarik juga kita jadikan salah satu topik isu. Bagaimana menganalisis dari sisi pemberitaannya, bagaimana dampaknya, mudarat dan faidahnya, seperti itu mungkin diksinya ya. Kemudian yang terakhir saya pikir ketika berbicara tentang news analysis atau menganalisa sebuah pemberitaan, maka memang yang sangat penting untuk kita pahami juga apa tujuan yang hendak kita capai dari program ini misalnya ya. Nah, teman-teman sekalian, ikhwafillah hafidhahullahu jami'an, news analisis ini adalah memang merupakan rangkaian dari sejumlah rangkaian dasar yang mesti kita pahami dalam kaidah-kaidah berjurnalistik. Sebenarnya andaikan saya diminta input atau masukan dari teman-teman panitia, cukup kita menitik beratkan saja pada pola pelatihan-pelatihan dasar, teman-teman. Jikapun materi-materi seperti ini, nantinya kalau teman-teman secara basically, secara pondasi sudah kuat, baru kita mencoba untuk masuk pada isu-isu apa nih yang menarik untuk kita sharingkan. Misalnya isu vaksin, isu COVID-19, isu-isu keislaman, dan lain sebagainya. Karena itu tadi berbicara tentang news analisis ini memang ya butuh pemikiran-pemikiran cemerlang. Misalnya dari saya, ketika diminta menganalisis sebuah isu, otomatis saya akan menggunakan mindset atau frame berpikir saya pada tataran pemberitaan. Kalau misalnya teman-teman Stiba tentu pada tinjauan sisi syar'inya dan lain sebagainya. Nah, saya pikir seperti itu barangkali. Selanjutnya kita bisa diskusi mempergunakan waktu yang tersisa ini teman-teman, karena mohon maaf, saya lagi di kantor Forum Umat Islam Bersatu, kita ada agenda pembentukan dai FUIP. Nah, ini para asatidzah kita masih bermajelis di luar. Tadi saya minta izin untuk masuk sebentar untuk sekedar sharing ya, bukan menggurui teman-teman. Tetapi saya pikir pertemuan singkat kita ini tentu ada nilai plus yang kita bisa ambil bersama, yang kita bisa jadikan ya mungkin saja ada manfaatnya buat teman-teman di UKM Perstiba misalnya. Karena jujur saya katakan, setiap saya bawa materi, saya selalu menyampaikan bahwa jurnalistik atau menekuni bidang penulisan dalam gerakan-gerakan dakwah kita sangat penting. Apalagi di era-era seperti ini, narasi-narasi atau konten-konten pencerahan itu sangat dibutuhkan, ya. Karena kenapa? Hampir semua dari kita ini ya, yang utamanya teman-teman milenial ya, bercengkrama dengan media sosial. Nah, bisa kita bayangkan ketika timeline atau lini masa media sosial itu direcoki,
atau diwarnai dengan narasi-narasi kesesatan, narasi-narasi kebencian, bukan narasi-narasi mencerahkan. Nah, oleh karena itu ruang-ruang mencerahkan itulah yang seharusnya kita isi. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebelum kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, tentu kita butuh mengilmuinya dulu. Nah, beramal sebelum berilmu tentu adalah sesuatu yang amat fatal ya, sehingga mengilmunya dulu itu sangat penting sebelum kita mengisi ruang-ruang yang saya pikir dibutuhkan oleh objek-objek dakwah kita ke depan. Saya pikir itu untuk sementara. Moderator, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator untuk kita sharing ya. Kita mempergunakan waktu sekitar 20 menit barangkali tersisa ini. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan pada Ustadz atas penjelasannya mengenai analisis news ya, menganalisa sebuah berita. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada peserta yang punya pertanyaan atau sharing. Tafadhol, langsung raise hand atau langsung buka mic-nya langsung bicara. Bismillah. Nama Khairul. Kalau bisa dibuka anunya videonya ya untuk menjaga. Nah, Ustaz. Bagian komponen tadi setidaknya Anda mau lengkapi catatan ini. Bagian komponen tadi kan yang Anda dengar ada 5 tapi tidak sempat tercatat. Bisa ulang, Ustaz? Ya, bagaimana apa tadi? Bagian apa? Oh ya, penyampaian 5 komponen. Ya, nanti saya sampaikan lagi deh. Yang lain barangkali. Padahal yang lain kalau ada pertanyaan, silakan langsung bicara atau raise hand. Tidak ada sepertinya. Untuk kalian masih 10 menit lagi habis waktu. Halo Dek, Afwan Dek. Tapi ya. ini direkam untuk YouTube ya? Iya, Sat. Nanti di-upload. Oh iya. Nanti Khairul mungkin dengar di situ saja nanti ya. Enggak apa-apa ya? Nah, Sat. Khairul nanti. Oh, nah, Ustaz. Iya, sedih ya, oke. Iya. Siapa tahu ada yang mau di-sharingkan dari materi tadi, boleh. Langsung saja. Nah, tafadhol pada peserta ada yang mau didiskusikan. Anas, karena jujur agak bingung sebenarnya dari materi, dari analisis pemberitaan dari materi kita sore hari ini. Secara sederhana, tujuan dari news analisis ini, poin apa yang ingin dicapai dalam menganalisis sebuah pemberitaan? Mungkin langsung dijawab saya. Yang lain dia belum ada pertanyaan. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Syukron Khairul atas pertanyaannya. Jadi saya sedikit memberikan gambaran ya. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat, namun saya ingin memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa di dalam sebuah kantor berita itu memang ada manajemen tersendiri yang semua komponen jalankan. Ya. Jadi ada 2 manajemen terpisah di dalam kantor redaksi. Yang pertama adalah sisi perusahaannya. Boleh teman-teman, ini supaya ada gambaran juga nantinya bahwa ternyata kantor media itu ada 2 komponen yang menjadi poin penting dalam pergerakannya. Yang pertama adalah lingkup perusahaan. Lingkup perusahaan ini dalam sebuah manajemen media yang mengurusi soal finansialnya, duitnya, teman-teman.
Inilah yang mencari uang nih. Inilah yang mencari uang. Sehingga media itu bisa hidup. Sehingga kantor media itu bisa menggaji karyawannya. Kemudian yang kedua, ada namanya manajemen keredaksian. Jadi manajemen keredaksian ini di situ ada struktur. Misalnya ada pimpinannya, ada pemimpin redaksinya. Ada redaktur pelaksananya. Ada koordinator liputannya. Itu bayangkan itu, agak ribet juga ya. Kemudian koordinator liputan itu ada wartawannya. Wartawan inilah yang bekerja di lapangan. Yang mengkoordinir wartawan ini adalah koordinator liputannya. Koordinator liputan ini menjalankan arahan dari atas tadi, pemimpin redaksinya, redaktur pelaksananya. Nah, arahan dari pemimpin redaksi ini yang diteruskan kepada redaktur pelaksana ini kemudian diinstruksikan oleh koordinator liputan untuk dikerjakan wartawan. Arahan itu berupa isu ya maksudku. Isu yang menjadi arahan itu digodok dalam sebuah rapat redaksi, teman-teman. Rapat redaksi inilah yang menjadi lingkup apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini atau news analisis atau menganalisis sebuah pemberitaan atau menganalisis sebuah isu pemberitaan. Di rapat redaksi inilah dianalisis, digodok isu mana nih yang akan kita eksekusi pada hari ini. Itu dihasilkan di dalam rapat redaksi. Yang menggodok itu adalah pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, koordinator liputan. Jadi terkadang wartawan itu tidak dilibatkan dalam rapat redaksi ini. Semoga dipahami ya. Nah, ketika isu ini sudah matang, istilahnya sudah dimasak nih, sudah matang, sudah siap disaji, siap diolah, barulah ditugaskan oleh koordinator liputan ke wartawan. Wartawan ini yang mengeksekusi, teman-teman. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang hendak dicapai dalam tataran news analisis ini? Yang hendak dicapai adalah produknya menghasilkan sebuah informasi yang berfaedah. Jadi yang hendak dicapai adalah produk itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Apa manfaatnya dari produk itu? Pertama adalah betul-betul bernilai informasi misalnya. Saya kasih contoh. Kemarin banyak calon mahasiswa tiba yang membutuhkan informasi apakah saya lulus apa tidak nih. Meskipun itu bukan bernilai, tapi itu adalah bernilai informasi juga. Nah, yang memainkan itu adalah media. Nah, misalnya besok jadi lebaran apa tidak nih? Apakah hilal sudah muncul apa belum nih? Nah, capaian-capaian itulah yang kita maksud. Kemudian yang paling tinggi adalah kalau saya kaitkan dengan vaksin tadi, tentu masyarakat mau tahu apakah saya aman ketika menggunakan vaksin atau amankah kondisi kesehatan saya kalau saya nggak menggunakan vaksin. Itu yang hendak kita capai. Yang pastinya tidak terlepas dari kaidah. Kaidah itu mudarat dan faedahnya. Pastinya itu. Berbicara tentang analisis maka keluarannya pasti pada sisi itu saja. Apakah bermanfaat atau tidak. Itu juga yang hendak kita capai ketika masuk pada tataran news analisis dalam manajemen keredaksian, teman-teman. Saya pikir itu barangkali Khairul, semoga jelas ya. Mungkin ada lagi? Iya. Mungkin ada lagi barangkali? Afwan, waktu Zoom tinggal 2 menit. Masya Allah. Qadarullah. Iya deh, oke. Mungkin closing statement barangkali ya. Nah, mungkin closing statement saja. Oke, boleh. Oke, teman-teman, adik-adik, adindaku sekalian, hafizahullahu jami'an, semoga Allah senantiasa menjaga kalian. Yang pastinya teman-teman bahwa dakwah-dakwah bil kitabah ya, atau dakwah-dakwah bil qalam, dakwah-dakwah dalam
ranah sosial media atau dalam dalam tataran narasi, tentunya dewasa ini sangat kita butuhkan, teman-teman. Namun kunci dari itu adalah iqra, membaca. Ketika teman-teman banyak membaca, maka insya Allah ketika ada kemauan untuk menulis, maka itu bisa terlaksana. Karena penting untuk saya sampaikan, menjadi penulis itu bukan karena kita ini siapa, kita ini anaknya siapa, enggak. Seorang anak petani itu justru banyak yang sukses menjadi seorang penulis. Karena menulis itu tercipta bukan dari faktor genetik, teman-teman. Bukan dari faktor keturunan, teman-teman. Tetapi sesuatu yang terus diasah. Hari ini teman-teman bukan seorang penulis. Tetapi kalau teman-teman terus memulai. Kemudian mengasah. Insya Allah akan menjadi penulis handal. Tetapi untuk menjadi seorang penulis handal yang dibutuhkan adalah perbendaharaan kata yang banyak. Di mana kita bisa mendapatkan perbendaharaan kata yang banyak? Dari bacaan kita. Baca saja apapun bacaan itu. Nah, saya pikir itulah keywordnya, kata kuncinya ya, kalimat kuncinya untuk menjadi seorang penulis handal. Karena kenapa? Antum-antum ini sebagai calon ulama insya Allah sangat butuh akan sebuah referensi literasi. Anda sangat butuh